Perkenalkan, nama saya Aswati Malo dengan NIM 2003020072, kelas C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun akademik 2020-2021. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tugas mata kuliah pengantar sosiologi pada buku ke-12. Yang baik, saya akan menjelaskan materinya, yaitu perspektif dalam sosiologi. Perspektif dalam sosiologi. Sejak edisi pertamanya pada tahun 1999, perspektif dalam sosiologi telah memberikan pengenalan yang jelas dan meyakinkan terhadap komplikasi teori sosiologi dari generasi ke generasi. Edisi kelima ini telah direvisi seluruhnya. 1 bab ditulis ulang seluruhnya dan 2 bab baru ditambahkan, sambil mempertahankan penekanan dan kekayaan informasi tentang tokoh-tokoh di sosiologi. Karena merekam informasi sebagian besar karya selanjutnya dalam teori sosiologi, ia juga mencakup banyak materi baru tentang sosiologi sosial kontemporer dengan referensi khusus pada upaya untuk mengatasi masalah dan isu terkini di bidang tersebut. Yang pertama, Karl Marx. Tokoh-tokoh yang formatif dan sangat berpengaruh mempengaruhi pertama teori sosiologi dan sekarang teori sosial tetap merupakan trio Karl Marx, Max Weber, dan Emile Durkheim. Pengaruh ide-ide Marx dalam teori sosial sangat besar, tidak hanya pada kaum Marxis yang diakui, tetapi jauh lebih umum. Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa, sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Tujuan dan logika sejarah. Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan, kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan, dan karena itu akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh. Dengan kata lain, sejarah selesai ketika umat manusia akhirnya sepenuhnya memahami sifatnya sendiri. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang berkelanjutan untuk memahami dirinya sendiri. Sifat dan fungsi ideologi. Dalam kombinasi pandangan Marx, ini berkontribusi pada gagasan ideologi. Gagasan ideologi ini sangat penting dalam membentuk dampak pemikiran Marx selanjutnya terhadap sosiologi. Meskipun daya tarik ide-ide Marx dalam sosiologi berada pada titik terendah untuk beberapa waktu, dan meskipun ajaran Marx sebagian besar telah ditolak oleh para pemikiran poststrukturalis kontemporer, namun ia terus dipuji sebagai salah satu dari 3 pemikir bersama dengan Friedrich Nietzsche dan Sigmund Freud yang menciptakan gagasan bahwa tindakan individu dibentuk oleh kekuatan yang tidak mereka sadari. Ideologi adalah sistem ide yang secara sistematis menyesatkan realitas. Itu dilakukan dengan cara-cara yang melayani kepentingan kelompok-kelompok sosial, terutama strata penguasa.
Model dasar substruktur masyarakat. Kita sekarang sedang dalam perjalanan untuk menetapkan dua pilar utama pemikiran Marx. Yang pertama, metafora dasar substruktur dengan konsep ideologi. Yang kedua, ide sejarah sebagai kemajuan konsep kelas. Perdebatan tentang apakah Marx adalah pemikiran humanis atau tidak beralih pada interpretasi apa yang diberikan kepada elemen-elemen ini. Untuk mengatur masalah ini dengan jelas, perlu dijelaskan lebih lanjut tentang model struktur atas dasar. Model struktur dasar-dasar gagasannya adalah bahwa struktur ekonomi menjadi fondasi di mana bangunan sosial lainnya ditinggalkan. Ini sesuai dengan konsep Marx bahwa aktivitas produksi secara logis mendahului hal-hal lain. Hanya setelah persyaratan untuk kelangsungan hidup dan rezeki dipenuhi, barulah manusia dapat melakukan hal-hal lain, terlibat dalam waktu senggang dan kreativitas. Akibatnya, cara dan sarana yang digunakan aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini membatasi hal-hal yang dapat sebaliknya dilakukan oleh manusia. Determinisme ekonomi. Jika ekonomi mengubah karakter fundamentalnya, maka prasyarat untuk operasi dan ketekunannya juga akan berubah, dan secara kausal membutuhkan modifikasi adaptif yang sesuai di seluruh masyarakat. Bentuk ekonomi kemudian akan menentukan bentuk yang akan diambil oleh keluarga, sistem politik, praktik keagamaan, dan lainnya. Perubahan dan konflik. Logika Hegelian dapat dilihat dalam perlakuan Marx terhadap pola perubahan sosial. Jika kita memperlakukan masyarakat aktual sebagai dibangun di sekitar konflik kepentingan sentral, yaitu oposisi yang tidak dapat didamaikan atau tampaknya tidak dapat didamaikan, maka menurut gaya dialektika Hegel, kita harus mengharapkan sesuatu ini menjadi tidak stabil. Kesimpulannya, pada bacaan yang telah kami berikan, Marx adalah seorang humoris karena dia dipahami telah mewarisi ide-ide Hegelian bahwa manusia adalah pusat sejarah dan bahwa sejarah adalah kisah perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dalam kasus Hegel. Kapasitasnya tenaga kerja kreatif di Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh sejarah berfokus secara terpusat pada tema pemersatu tertentu. Tema ini untuk dilihat di setiap fase sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi yang dominan. Ia dibentuk di sekitar oposisi sentral yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Kontradiksi seperti itu dapat dikemukakan dalam suksesi setiap tahap sejarah, karena tahap masyarakat berikutnya mengambil perkembangan lebih lanjut dan sifat spesies manusia yang terungkap. Yang berikut Max Weber. Sosiologi Weber jauh lebih dekat dengan Marx daripada Durkheim. Terdiri dari kritik terhadap apa yang disebut Marxisme vulgar, yaitu gagasan bahwa kehidupan manusia sosial termasuk budaya adalah fungsi sederhana dari struktur ekonomi. Weber menganggap Marx sebagai seorang Marxis yang vulgar dapat dimaklumi mengingat tidak tersedianya tulisan-tulisan awal Marx yang secara tegas bertentangan dengan bacaan vulgar semacam itu. Individualitas. Bagi Weber, sosiologi sebagai pendekatan generalisasi berada di bawah sejarah. Ia memberikan konsep-konsep abstrak yang dapat berguna dalam memahami kompleks individual yang kasus-kasus sejarah.
Konsep semacam itu diciptakan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi justru untuk kegunaannya dalam menginformasikan studi sejarah. Kesimpulannya, dalam beberapa tahun terakhir ada argumen tentang apakah pekerjaan hidup Weber benar-benar satu kesatuan, dan jika demikian, apa tema pemersatu rasional setelah dinominasikan, dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Kami berpendapat bahwa itu tidak benar-benar bertentangan dengan klaim bahwa perhatian utamanya adalah pada individualitas modern kapitalisme rasional di Barat, karena rasionalisasi adalah ciri khas dan integral kapitalisme sebagai sistem sosial. Akan menjadi jelas seberapa besar pengaruh Weber, bahkan pada kaum Marxis, penekanan Weber pada sumber-sumber yang niscaya irasional dari fenomena yang tampaknya rasional, seperti struktur dan prosedur administrasi dan pandangan suramnya tentang kehidupan dan masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi, didukung kuat oleh mazhab Frankfurt. Demikian pula Mikhail Rothschild paling banyak diakui dan berpengaruh dari para pemikir baru-baru ini, dan bukan seorang Marxis memberikan penjelasan kritis tentang kebangkitan masyarakat modern dan penyebaran kontrol administratif yang meluas yang meskipun dirumuskan secara menyeluruh. Berbeda dengan gaya Weber, sangat mirip dengan Weber dalam karakterisasinya terhadap struktur masyarakat modern, dengan penggunaan kelas sebagai divisi sosial yang paling menonjol dan hilangnya pengaruh langsung Marx. Pendekatan Weber terhadap analisis ketidaksetaraan dengan penekanannya pada heterogeneitas kelompok status. Sekian dari saya, terima kasih.